Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 13 Mei berjudul Melayani dengan Kesukaan. Dalam nasihat Tuhan Yesus berkenaan dengan pelayanan tanpa menuntut upah, Tuhan Yesus berkata, Tuhan kita yang mulia, Tuhan Yesus berkata, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Tuhan mengajarkan begitu. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam pernyataan Tuhan Yesus ini, tidak tersurat sama sekali adanya upah sebagai motivasi seseorang melakukan suatu tugas atau kewajiban yang diberikan. Ya, dalam pernyataan Tuhan Yesus ini, ya, tidak ada itu unsur upah. Secara jelas Tuhan Yesus mengajarkan, ya, dengan jelas Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Dia, kita tidak boleh mengharapkan atau menantikan upah. Kita harus mempertimbangkan bahwa kita telah berhutang nyawa atau berhutang keselamatan dari Tuhan Yesus. Hutang ini tidak dapat kita bayar dengan apapun. Walaupun kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan gereja ini atau pelayanan dalam bentuk apapun bagi pekerjaan Tuhan selama ribuan tahun, maka itu pun tidak cukup untuk dapat membalas kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Kalau kita bisa terhindar dari api kekal, sesungguhnya itu adalah berkat tidak ternilai yang Tuhan berikan, lebih dari segala berkat yang lain, saudara. Apakah kalau Paulus berkata bahwa ia boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa ia tidak mempergunakan haknya sebagai pemberita Injil, juga Tuhan Yesus mengajar demikian tanpa mengharapkan upah? Lalu berarti seorang full-timer tidak berhak mendapat upah? Nah, tentu upah yang dimaksud dalam 1 Korintus 8:19 tersebut adalah upah di dunia ini. Jadi kalau Paulus berkata ia melayani tanpa menuntut upah, dan Tuhan Yesus juga mengajar bahwa kita melayani tidak mengharapkan upah, apakah berarti lalu seorang pelayan Tuhan tidak berhak mendapat upah? Oh, tentu saudara harus tahu bahwa yang dimaksud upah di situ adalah upah secara duniawi atau materi. Tetapi Tuhan pasti memperhitungkan semua pengabdian kita kepada Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang mengerti kebenaran tidak mengharapkan upah apapun di bumi ini. Di bumi. Diperkenan melayani pekerjaan Tuhan itu sendiri sudah merupakan kehormatan yang luar biasa. Karena kita membalas kebaikan Tuhan. Kita memiliki kehormatan melayani Sang Maharaja. Kita pun juga harus menyadari sebagai ciptaan kita diciptakan untuk melayani Sang Pencipta kita. Dan kalau kita boleh melayani Sang Pencipta kita menjadi sekutu bagi Dia, ini sudah satu hal yang luar biasa, kehormatan yang luar biasa. Menjadi sekutu Tuhan artinya bisa sepenanggungan dengan Tuhan. Itu sudah hal-hal yang luar biasa. Dengan melayani Tuhan kita diperkenan menjadi sekutu Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, sahabat Tuhan. Siapakah kita diperkenan menjadi sahabat Tuhan?
Menjadi sahabat Tuhan bukan berarti kita lalu bisa menuntut Tuhan untuk memberi sesuatu yang kita ingini. Menjadi sahabat Tuhan berarti mendapat tempat bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya nanti, saudara. Dan itu tergantung Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Paulus sehingga ia menyatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus menantikan ia bisa dipanggil pulang ke surga, dan itu menjadi kesukaannya karena dia tahu bahwa seluruh jerih payahnya selama di dunia tidak sia-sia. Walaupun dia tidak menuntut upah, tapi pasti Tuhan akan menganugerahkan kemuliaan kepadanya. Bukan karena upah itu kita melayani Tuhan, tetapi setiap pelayanan dan kesetiaan pasti mendapat upah. Dan upah orang percaya tersedia dalam kerajaannya, kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus nanti. Melayani Tuhan memiliki dampak yang tidak terukur. Pengorbanan dalam pelayanan bagi Tuhan di dunia ini dapat diukur, tetapi buah dari pelayanan bagi Tuhan tidak terukur. Ya, itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita peroleh nanti. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Hanya orang-orang yang bodoh, orang-orang bodoh yang tidak berakal, yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orang bijaksana memberi hidupnya untuk melayani Tuhan dengan apapun yang dapat dilakukan bagi Tuhan. Doanya adalah, Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau. Bukan emas dan perak yang kuminta, tetapi beri aku kesempatan untuk mengabdi kepadamu. Nah, sekarang modelnya banyak orang Kristen diajar untuk menuntut janji Tuhan, menuntut, mengklaim janjinya. Ini kan sudah ngawur, saudaraku. Kita yang berhutang kepada Tuhan, berhutang nyawa, berhutang kebaikan, berhutang keselamatan, kok masih nuntut loh, ya? Mestinya kalau kita boleh melayani Tuhan, ini sudah merupakan satu kegembiraan atau kesukaan. Pengorbanan yang ditunjukkan oleh orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan motif yang benar tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Pengorbanan mereka terhadap Tuhan bisa dianggap gratis. Maksud saya, pengorbanan mereka terhadap Tuhan bisa dianggap gratis, sebab memang Tuhan telah membeli setiap orang percaya dengan darahnya. Dan setiap orang percaya memang harus mengabdi kepada Tuhan, karena memang telah dimiliki oleh Tuhan. Bisa dianggap gratis karena memang sudah dibeli kok. Tetapi Tuhan tetap memperhitungkan dengan teliti dan memberi upah di dalam kerajaannya. Luar biasa kan, saudara? Kalau kita melayani Tuhan kan mestinya tidak perlu menuntut upah, karena memang kita dimiliki Tuhan. Gratis lah orang kita miliknya kok, saudara. Ya kan? Tapi Tuhan tetap memperhitungkan loh. Ia memberi kemuliaan kepada orang-orang yang melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Kita dipanggil Tuhan untuk menerima berkat abadi di kerajaan surga nanti, kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sekarang. Dengan demikian seharusnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, kita menerimanya sebagai suatu kehormatan. Jika demikian, maka kita melakukan pekerjaan Tuhan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi menjadi kesukaan. Kalau sudah demikian, maka kita sama sekali tidak akan mengharapkan upah dalam bentuk apapun. Pelayanan itu sendiri adalah kesempatan membalas kebaikan Tuhan, ekspresi cinta kepada Tuhan, dan pasti suatu hari kita akan menuai apa yang kita tabur. Haleluya. Sola Gracia.